Bismillahirrahmanirrahim. Asa di satu utai faidah kang nomor 6. Nador tu ningali sapa aku ila hadal alami marang ika alam. Paro itu moko ningali sapa aku ba'du mutai sebagian menungso atau makhluk. Yu'adi iku musuhi sapa ba'du ba'dan ing sebagian. Bisa babi a'rodin lawan sebab piro-piro tujuan. Nafsaniatin kang basa nafsu. Wawa sawisi saitoniatin. Piro-piro was-was saitang bangsa setan. Itu mestinya wawa sawisa saitoniatin. Banardol turan ningali sapa aku fi qouli ta'ala indam ta'ala. Inna saitona sedune setan lakum kedue sira kabeh aduwan iku musuh. Fattakhadhu moko ngalapo sapa sira kabeh ing setan aduwan ing musuh. Walim tulan ngerti sapa aku anal Qur'ana. Sedune Al-Qur'an iku hakun bener. Wa anna ghairu saitoni lan satu sedune sakliyane setan. Wa bailan pengikute setan. La yakunu ora ono sapa saliyane setan aduan iku musuh. Fattakhadtu moko njupuk sapa aku as-saitana ing setan aduwi ing musuhku. Walam utihu lan ora taat sapa aku ing setan. Fi amrin ing dalam siji perkara. Fi amrin ma ing dalam perkara apa wae. Wam tasal tulan manut sapa aku. Amrullah ta'ala ing perintah Allah ta'ala. Wa raqabtu lan nginjen sapa aku atau apa ya, rokop itu ya meneliti lah atau adomatahu ing kagune Allah wala muadilan ora musuhi sapa aku ahadan ing wong siji min khalqi saking makhluk Allah walim tulan ngerti sapa aku an-siratal mustaqim mastune dalan kang lurus fi qouli ta'ala ing dalam dawuh ta'ala alam ahad atau ora ngalap janji sapa aku ilaikum marang sira kabeh ya bani adama ing ya bani adam wa adam Allah tak butuh ing yen ora nyembah sapa sira kabeh aisaitona ing siton. Inna usune setan iku lakum kudu sira kabeh aduwun iku musuh mubinun kang jelas. Wani buduni lan yen to nyembah sapa sira kabeh ni ing ingsun. Ada utawi iki iku siratul mustaqim jalan kang lurus. Orang ucap sapa sakit. Ahsanta bagusi sapa sira ya. Nah, jadi gini maksudnya. Faedah yang nomor 8 itu saya melihat di alam ini banyak orang-orang yang bermusuhan karena ada tujuan-tujuan sebangsa nafsu dan ada juga yang karena gangguan dari setan. Kemudian saya baca di Al-Qur'an, inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuh kamu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Dan aku ngerti Al-Qur'an itu betul. Nah, dan selain setan itu udah usah dimusuhi. Maka saya ambil setan sebagai satu-satunya musuh. Saya tidak ikut perintahnya satu perkara apapun. Dan saya ikut perintah Allah. Jadi saya tidak akan musuhi satu orang pun meskipun dia itu musuh saya. Nah, jadi salah satu prinsip kita itu semacam itu. Ada kelompok lain nyalah-nyalahkan kita, kelompok lain menyesatkan kita, membicarakan kita. Ya kita tidak usah kemudian jadi balas memusuhi. Jadi jangan kemudian benci sama mereka. Mereka itu belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka belum mendapatkan petunjuk yang benar, belum mendapatkan siratal mustaqim. Ya kita doakan. Kita doakan saja mudah-mudahan mereka sadar insaf. Kalau tidak sadar insaf ya gimana? Ya biarkan saja. Berarti mereka terbujuk godaan setan, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling suci, paling ikut kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena setan ya semacam itu. Setan itu macam-macam. Ikut sebagian cerita atau hadis ada mengatakan setan tuh iblis itu punya 5 orang panglima. Anak-anaknya dijadikan 5. Maksudnya dijadikan 5 panglima. Yang satu tugasnya berada di pasar-pasar, jadi bikin orang itu bertengkar. Yang kedua ada setan yang ngurusi masalah rumah tangga. Kadang-kadang suami sama istri bertengkar, itu ada tugas setan, ada petugas setannya sendiri. Ada juga yang ya pokoknya macam-macam lah. Nah, termasuk salah satunya yang mengganggu orang Islam. Orang Islam, ulama-ulama itu ada setannya tersendiri. Jadi kalau ada orang merasa paling benar sendiri, merasa paling Islami sendiri, nah itu jangan-jangan dia terkena godaan setan, gangguan setan. Tapi kita sebagai orang Islam tidak boleh benci mereka. Tidak boleh kemudian ikut-ikutan nyalah-nyalahkan mereka. Tidak.
mereka itu belum dapat ilmu yang benar, nah, kita doakan. Kita jangan benci. Nah, jangan benci. Yang penting itu mereka itu bukan setan. Nah, pokoknya kalau bukan setan ya jangan dibenci. Maka sakit mengatakan, wah kamu bagus, wahai Hatim. Asabiatu utai kang nomor pitu. Faedah kang nomor pitu. Nazar tu ningali sopa aku. Fi hadal alami ing dalam ikilah alam. Baro itu moko ningali sopa aku kulawa hitin ing saben-saben suci. Ya serifu. Iku belanjaake nggunakake sapa kula wahid. Goya tajadi ing bangete payahe wong. Wakot adalah lan teman-teman gawe ino sapa wong. Nafsa ing awak nafsu ing awak dhewe wong. Fi tahsilul kuti ing dalem ngasilake kut itu makanan pokok. Wa bisa babi dali karang kelawan sebabnya mengkono-mengkono tahsil. Kod wako teman-teman tumibo sapa wahid kula wahid atau alam fil harami ing dalam perkara haram. Was subhat lan perkara subhat. Wa nadar tulan ningali sapa aku fi qauli ta'ala ing dalam dawuh ta'ala. Wa ma min dabatin lan ora ana min dabatin saking binatang melata fil ardi ing dalam bumi illa Allah kejaba ing atase Allah illa Allah kejaba ing atase Allah rizquhu utawi rezekine dabah. Wa fi qauli ta'ala lan ing dalam dawuh ta'ala wa an laisa lil insani illa ma sa'a lan sedene kelakuan laisa ora ana lil insani iku menungso illa ma kejaba perkara saakang usaha sapa wong. Palim tu moko ngerti sapa aku anis do ingsun iku ahadud dawabi salah sijine binatang melata fil ardi ing dalam bumi. Wa anna rizki lan sedene rizkiku fi matmunin ing dalam tanggungan minhu saking Allah taala. Wa anni lan ingsun iku mukallafun den perdi den bebani bisa yi kelawan lumaku fi talabil akhirati ing dalam golek akhirat. Pas tagol tu maka sibuk sepangsun ingsun bil kholiki kan maklan pangeran. Kala ngendika sapa sakit kon sapa sakit ahsan tambah bagusi sapa sira. Kemudian faedah yang nomor 7, dia berkata, saya melihat orang-orang itu sibuk mencari uang, sibuk mencari harta, tujuannya untuk menghasilkan makanan yang bisa dimakan. Padahal apa? Padahal ini sudah ditanggung sama Allah. Tapi sekarang mereka tidak percaya sama firman Allah, yaitu wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satupun binatang yang melata di bumi ini kecuali sudah ditanggung rezekinya Allah. Dan kita itu termasuk salah satu dawab, salah satu binatang melata. Otomatis rezekinya ditanggung sama Allah SWT. Karena itu kalau kita yang di apa namanya, kita ini cuma diperintahkan berusaha wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu tidak akan memperoleh kecuali apa yang diusahakannya. Maka karena kita sudah dipastikan rezekinya, tapi kita juga diperintahkan untuk berusaha. Jadi berusahalah mencari rezeki, tapi jangan sampai melupakan ibadah, jangan sampai melupakan ngaji, jangan sampai melupakan perintah Allah. Tapi karena kita tidak percaya kepada firman Allah ini, kadang-kadang kita saking pengennya dapat duit, saking pengennya mendapatkan harta, kadang-kadang perkara haram pun kita kerjakan. Ini tidak benar, tidak benar kan? Kenapa? Karena makanan yang haram, minuman yang haram itu nanti akan menjadi daging di tubuh kita. Nah, kalau sudah menjadi daging tubuh kita itu alamat itu penduduk neraka. Nah, bahwasanya ada daging yang dihasilkan dari perkara yang haram itu nanti letaknya di neraka. Kalau dagingnya diletakkan di neraka, otomatis kita yang masuk neraka. Karena itu hati-hati dalam usaha. Kalau bisa ikhtiar. Nah, ikhtiar mencari perkara-perkara yang halal. Nah, yang haram kita tinggalkan. Kalau bisa ini semacam itu. Jadi insya Allah rezeki kita peroleh dengan cara yang halal sehingga barokah. Karena kadang-kadang orang itu dapat duit dengan cara yang gampang, dengan cara yang haram itu tidak barokah. Tidak barokahnya gimana? Cepat habis duitnya. Tidak wujud apa-apa. Kalau Anda percaya, mungkin Anda punya teman-teman yang jadi pengusaha, pemborong dan lain sebagainya. Wah, sekali borong dapat jutaan dia. Nah, bisa-bisa miliaran juga bisa. Tapi entah gimana bisa duitnya bisa cepat habis, ya toh? Karena tidak ada barokah. Tapi kadang-kadang Anda lihat orang yang kerja cuma di sawah jadi petani, kadang-kadang cuma jualan toko atau kadang-kadang ya usaha seadanya. Kadang-kadang bisa beli macam-macam. Nah, itu namanya barokah. Nah, hartanya barokah. Dan barokah itu diperoleh kalau kita memperoleh harta dengan cara yang benar dan halal. Kalau cara yang haram, ya tidak barokah. Karena
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik pula. Orang dikon sapa sakikun sakik ahsan ta bagusi sapa sira. Asaminatu ini faedah yang terakhir. Asaminatu taikang nomor 8. Nadzartu ningali sapa aku ila hadzal khalqi marang ikram makhluk. Para itu maka ningali sapa aku ba'don ing sebagian. Ya tamidu kegandulan atau cecekelan sapa ba'don ala malihi ing atase hartane wong. Wa mulkihi lan kerajaane wong. Wa ba'don lan sebagian. Ya tamidu cecekelan ala irfati ing atase kerjaane wong. Wasina adilan penggaweane wong. Babak dan sebagian ya tamidu cecekelan ala makhlukin ing atase makhluk misri sepadane wong. Wa matwata amal tulan angan sapa aku. Di qauli ta'ala indam Allah ta'ala. Wa may yatawakkal lam tai sepene wong yatawakkal iku takwa pasrah sapa wong. Allah ing atase Allah wa maka Allah hasbu iku nyukupi Allah. Sapa Allah hu ing wong. Hasbu nyukupi ing wong lah. Wa tawakkal tu maka tawakal atau pasrah sapa aku. Allah taala ing atase Allah taala. Wa waran utai Allah iku hasbi nyukupi sapa nyukupi wa ni'mal wakilan sak bagus-baguse al wakilu sapa wong kang den pasrahi. Jadi faedah yang nomor 8, saya melihat itu banyak orang yang berpegangan bersandar pada hartanya dan pada kekuasaannya. Ada pula orang yang bersandar dengan pekerjaannya. Ada orang yang bersandar dengan orang yang lain atau makhluk. Kemudian saya berpikir, Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang pasrah kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi saya pasrah sama Allah. Segala urusan itu tak pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti bisa hasil. Ya contohnya tidak usah jauh-jauh. Semacam saya ini ya. Saya ini kan pedagang. Kadang di toko itu ya tidak rame. Tapi alhamdulillah dilalah itu bisa mencukupi anak istri. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir itu nggak masuk akal. Pengeluaran untuk makan dan anak istri itu 1 bulan itu bisa lebih dari 2 juta. Padahal itu baru makan minum saja. Bisa lebih dari 2 juta lebih. Kalau kita pikir-pikir jualannya cuma semacam itu, dagang semacam itu kok bisa ya? Karena memang itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau kita pikir-pikir ada juga murid saya. Murid saya ini apa namanya? Guru MI. Gajinya cuma 400.000, istrinya juga 400.000. Tapi ternyata juga mencukupi. Karena apa? Karena dia punya rezeki sampingan. Dia kadang ke MI bawa berambang. Tak tanya, 1 hari bisa laku berapa, Mas? 20, Mas. Rata-rata 20 kilo. 1 kilonya ambil untung berapa? 2.000. Berarti 1 kilo dia dapat 1 hari untungnya 40.000. 1 bulan 1.200.000 baru berambang belum lainnya. Nah, kalau kita pikir-pikir, itu sudah rahasia ilahi. Padahal cuma guru MI, dia bisa mencukupi anak istri dan sebagainya. Kalau kita pikir-pikir kan tidak masuk akal. Kok bisa ada masuk akal? Nah, sekarang sekali makan Anda itu gampangannya 5.000 dicepu itu. Nah, 5.000 1 hari 15.000. Berarti satu bulan harusnya 1 orang 450.000. 2 orang 900.000. Belum anaknya, susunan dan sebagainya. Ternyata Allah memberi rezeki dari jalan yang lain. Karena memang orangnya kita lihat pasrah betul sama Allah SWT. Dan delalah kemarin dapat rezeki juga. Tabungan BRI, dapat hadiah sepeda motor orangnya. Loh, luar biasa loh. Itu rahasia ilahi kan gitu. Jadi semua urusan pasrahkanlah kepada Allah SWT. Insya Allah akan dicukupi dan tidak akan ada namanya kurang. Cuma kadang-kadang manusia itu yang pikirannya semacam, wah kalau enggak usaha ini, kalau saya tidak melakukan perkara yang haram, ya mana cukup. Ya itu karena belum diusahakan dengan cara yang halal secara maksimal. Kan gitu kan. Kalau ngendika semua sakit, kon sama sakit. Santa. Ya karena memang kadang-kadang kita itu tidak cukup tuh karena memenuhi gaya hidup, Mas. Ya toh. HP-nya harus update yang terbaru, ya toh. Dan motornya harus yang terbaru, nggak masalah ngutang. Ya akhirnya karena terseret utang itulah. Akhirnya kita rezekinya jadi seret. Kalau kita mau pasrah tawakal kepada Allah ya HP-nya cukup itulah, nanti ada rezeki ganti. Oke, sudah motornya semacam itulah, nanti ada rezeki ganti. Insya Allah nanti digampangkan sama Allah SWT.
Kalau orang ngendika sapa sakik kun sapa sakik. Karena apa? Karena hidup itu sudah diatur sama Allah SWT, dan di balik musibah itu mesti ada apa namanya anugerah Allah di dalamnya. Nah, contohnya lah dulu ketika saya jualan keliling itu laris, tapi ada corona, banyak yang tutup pasarnya. Nah, kemudian alhamdulillah Allah mencarikan jalan di apa namanya diberikan kontrakan toko yang murah meriah, bisa buka toko semacam itu. Kan gitu. Nah, itu kan jalan dari Allah SWT. Kan gitu. Nah, jalannya macam-macam. Dulu ketika pertama kali nikah sudah enggak, pikirannya lah tak nanti nyalengi, nanti beli rumah. Pikiran semacam itu. Adalah baru setahun nikah istri saya dapat warisan, bisa beli rumah. Tuh, Allah sudah mengatur semuanya. Dan kalau kita percaya, insya Allah diatur sama Allah SWT. Paling enak itu ngatur sama apa pasrah sama Allah SWT. Sama semacam ini. Kalau Anda ada orang punya anjing galak, kemudian mau gigit Anda terus, Anda usir, Anda pentungi, ya tetap kembali. Tapi kalau Anda panggilkan yang punya, Pak, ini anjingnya itu mau gigit saya, mesti sama dia diambil, dikunci, dikerangkeng, nah aman lah kita. Sama dengan itu. Kalau kita punya urusan apapun, pasrahkan kepada Allah SWT. Insya Allah nanti akan dicarikan jalan yang terbaik menurut Allah SWT. Pasrah pada Allah, jangan menggantungkan pada makhluk yang sama-sama tidak punya kemampuan untuk memenuhi kita. Insya Allah kalau Anda pasrahkan semuanya kepada Allah, nanti hasilnya bagus. Nah, termasuk anak, istri, dan lain sebagainya, pasrahkan kepada Allah. Kalau orang ngendika sapa sakik, ahsanta bagus sapa sira, ya hatim wahai hatim, wafakoka muga-muga paring pitulung, ka ing sira sapa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini setune ingsun, nador tu ningali sapa aku fit Taurat ing dalam Taurat wal Injilan Injil, was Zaburan Zabur wal Furqan lan Al-Qur'an. Pawajatu moko nemu sapa aku, ma ing perkara fil kutubi ing dalam kitab-kitab al-arba'ati kang papat. La yahruju, ora metu apa apa kitab lah. Anhadil fawaidi saking kira-kira faedah asamaniati kang 8. Waladhi ya'malu utai wong, ya'malu kang beramal sapa wong. Iya kelawan 8 ka'anau ka kusne wong iku amila nglakoni sapa wong. Bima kelawan perkara fil kutubil arbaati ing dalam kitab-kitab kang papat. Kemudian sakit berkata, wah kamu itu bagus sekali. Allah telah memberikan kamu pertolongan. Aku lihat di Taurat, di Injil, Zabur, Al-Quran, maka isi dari keempat kitab itu ya beredar intinya sama 8 perkara tadi. Barang siapa yang mau mengamalkan 8 perkara tadi, maka sama saja dia sudah mengamalkan 4 kitab tadi. Tapi hadilika tilan kelawan ikilah hikayat soro. Jadi iku makluman den weruhi laka kedue sira apa annaka pusune sira la tahtaju iku ora butuh sapa sira ila kasratil ilmi marang akeh ilmu. Jadi dengan hikayat ini kita tahu kita tidak butuh banyak ilmu. Kita butuh ilmu-ilmu yang memang kira-kira penting saja. Nah, terus kita lanjutkan. Mas Pur. Nah, sekarang kita teruskan. Wal narji lan bali sapa kita. Al ana ing dalam saiki ilama marang perkara. Nah nukang utahe kita iku fihi ing dalam ma. Wanat kurulan nyebut sapa kita laka marang sira. Mimma saking perkara. Yaji bukan wajib fi salikitori ing dalam wong kang ngambah dalan. Fisali kita haki wong kang ngambah dalane perkara kang hak. Jadi kita sekarang akan bicara kembali bahwasanya apa sih yang diperlukan oleh orang-orang yang ingin menuju Allah SWT. Kemarin sudah diceritakan, yang pertama dia itu harus punya keyakinan yang selamat. Yang kedua harus taubat nasuha. Yang ketiga itu harus berdamai dengan musuh-musuhnya, minta ridho kepada mereka. Yang keempat itu menghasilkan ilmu syariat. Kemarin sudah tak terangkan, ilmu yang wajib dipelajari orang Islam itu cuma 3. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak atau tasawuf. Yang lainnya itu cuma fardu kifayah. Nah sekarang yang nomor 5. Yang wajib kita lakukan supaya kita bisa menuju ke Allah SWT. Al-khamisu utai kang nomor 5. Ayyakuna iku yen ono. Lahu iku gede wong sapa mursidun, sapa wong kang nunjukake. Wa murabbin nan wong kang mendidik liyadullahu sapa njudake sapa mursid hu ing wong alat toriki ing atas dalan wa yarfa'alan angkat sapa wong anhu saking
saking nyangka sapa mursid anu saking wong al akhlaq ing pira-pira akhlak al madmumata kang tercela wa yadu alan dele sapa wong makanaha ing panggonane akhlak kang tercela al akhlaka ing pira-pira akhlak al mahmudata kang dipuji. Nah, jadi yang nomor 5 itu Anda harus punya guru, harus punya mursid supaya guru ini menunjukkan kepada Anda jalan menuju akhirat, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Supaya guru itu menghilangkan sifat-sifat buruk Anda diganti dengan sifat-sifat yang terbaik atau sifat-sifat yang terpuji. Nah, nanti akan diterangkan sama Imam Ghazali, guru yang pantas itu gimana? Nah, gitu loh. Nah, ini yang kadang yang kita harus pelajari. Tidak sembarang guru itu pantas menjadi guru, meskipun pintar agama, meskipun alim fikih, hadis dan sebagainya. Wa makna tarbiyati lan utai artine pengajaran. Ayakuna iku ento ono sapa al murabbi, sapa wong kang didik iku kal muzari iku wong kang nandur. Alladzi yurabbi kang merawat sapa alladzi azra ing tanduran. Fakul lamaro amaka semangsane ningali sapa wong murabbi hajaron ing watu au nabatan utawa tukul tumbuhan mudirron kang bahayani bizar iklawan tanaman kola ahu maka jabut sapa wong hu ing nabatan atau hajar no watarahu lan buang sapa wong hu ing nabatan atau hajar khorijan ing metu wayas kilan nyirami sapa wong murabbi azhar ing tanduran miroron kelawan bola-bali ila ayan muwa sehingga yen tukul apa tanaman waya tarobba lan dadi terawat apa tanaman liyakuna supaya ana apa tanaman ahsana iku luwih bagus min ghairi saking saliyane tanaman. Jadi apa artinya tarbiyah atau pengajaran pendidikan tadi? Kalau kemudian Imam Ghazali memberikan contoh permisalan. Seorang guru itu sama seperti seorang petani. Seorang petani itu nanam tanaman, maka kalau dia melihat ada batu atau tanaman yang mengganggu semacam rumput, kalau bahasa Jawanya itu matun ya, matun kan mulai rumput semacam itu. Maka dia akan membersihkannya, menghilangkannya dari sawah atau kebun tadi, kemudian dilempar keluar. Kemudian dia menyirami tanaman itu tiap hari supaya menjadi tumbuh dan menjadi bagus hasilnya dibandingkan tanaman-tanaman yang lain. Jadi intinya seorang guru itu harus bisa mengerti kondisi muridnya, apa yang terbaik bagi muridnya, maka ditunjukkan jalannya. Nah, itu guru tugasnya semacam itu. Tugasnya memudahkan murid untuk menuju Allah SWT. Nah, ini guru yang benar. Jadi bukan tujuannya mencari duit, bukan tujuannya mencari kedudukan atau kehormatan di antara muridnya, bukan. Tujuan guru itu adalah mengantarkan murid kepada Allah SWT. Ida alimta, nalikane ngerti sapa sira, an-nazar'a ing setune tanduran, muhtajun iku butuh lil murabbi marang wong kang ngrawat. Alim ta moko ngerti sapa sira, ana ustune kelakuan, la buta ora kena ora, risaliki marang wong kang ngambah dalan akhirat. Min mursidin saking guru kang nuduhake murabbin kang merawat albattata kelawan pasti. Di anna Allah Ta'ala kunose Allah Ta'ala arsala iku ngutus sapa Allah ar-rusula ing pira-pira rusul ini. Salah itu, ar-rusula bukan ar-rasul ya. Ar-rusula ing pira-pira rusul alaihim iku tetep ngatas rasul as-salatu rahmat takdim wassalamu lan keselamatan lil khalqi marang makhluk liyakunu supaya ana sapa rasul dalilan iku dadi penunjuk lahum marang makhluk wa yursidum lan nuduhake sapa rasul hum ing makhluk ila tariqi marang dalan al mustaqimi kang lurus wa qablan tiqalil mustafa lan sadurunge ing dalam sadurunge pindah Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam ila daril akhirati marang kampung akhirat qajala teman-teman dadekake sapa Kanjeng Nabi al khulafa ing pira-pira khalifah ar-rasidina kang oleh petunjuk nuwaban hari dadi ganti anhu saking rasul Kanjeng Nabi lah liyudillu sapa nuduhake sapa khulafa al khalqa ing makhluk ila tariqillahi marang dalane Allah wa kadalan kemungkine gawe ganti ila yaumil kiamati marang dina kiamat. Pasal iku mau kada wong kang ngambah layas takni ora semugi sapa wong anil mursidi saking guru albattata lawan pasti. Jadi kalau kamu tahu bahwasanya tanaman aja perlu orang yang merawat,
Ya, maka Anda harus tahu orang yang ingin menempuh jalan akhirat, ingin dekat pada Allah SWT, ya butuh guru yang mendampinginya, butuh guru yang menunjukkannya jalan yang benar. Karena Allah itu mengutus Rasul ya tujuannya itu. Tujuannya supaya makhluk itu bisa dekat kepada Allah SWT. Kemudian Rasul ditutup sama Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir untuk menjadi rahmat seluruh alam. Maka Kanjeng Nabi sebelum meninggal dunia, beliau sudah menyiapkan pengganti beliau yaitu para khulafa ur-rasyidin. Kemudian khulafa ur-rasyidin itu diganti dengan para ulama-ulama. Karena itu al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Tugas mereka menunjukkan makhluk kepada jalan yang benar kepada Allah SWT. Wasyaratul mursidi. Nah, sekarang kita akan menjelaskan syarat guru. Utawi syarat guru kang nuduhake. Ayakuna iku yen ana sapa guru. Aliman iku pinter. Lakin tetapine laisa kullu alimin. Ora ana sapa saben-saben wong alim. Ya seluruh iku patut lil irsadi marang nuduhake. Bala Buddha balik ora kena ora ayakuna yen to ana sapa wong iku aliman iku alim lahu iku tetep kedue wong ahliyatu sinaatil irsadi utawi keahlian penggawean nuduhake. Jadi syarat pertama bagi seorang guru adalah pinter. Pinter ya, alim. Tapi kemudian Imam Ghazali mengatakan, tapi tidak semua orang pinter itu pas atau layak untuk menjadi guru. Karena seorang guru yang menjadi petunjuk bagi muridnya, menjadi mursyid bagi muridnya itu harus punya keahlian untuk menunjukkan muridnya tadi. Nah, maka apa saja keahlian yang diperlukan sebagai mursyid tadi? Walihadzal mursyidi, dan ikilah mursyid guru. Alamatun utai piro-piro tondo. Wa nahnu lan utai kita. Naturu iku nyebut sapa kita. Laka marang sira. Ma ing perkara la buddha kang ora kena ora. Lau gede mursyid minha saking alamat. Bitorikil ijmali kelawan dalan gemblengan umum. Hatta layat daya sehingga orang ngaku. Sob al irsada ing beri petunjuk sapa kullu mutahayyirin. Sapa saben-saben wong kang bingung. Kemudian Imam Ghazali mengatakan guru yang benar itu ada beberapa tanda. Ada beberapa tanda dan kami akan menyebutkan tanda-tanda itu secara umum sehingga tidak semua orang yang mengaku guru itu layak menjadi penunjuk Anda. Wal mursyid itu mutawita wong kang nuduhake. Wa ya al mursyid iku alladzi yakunu kang ono sapa alladzi qad kharaja. Teman-teman metu min batini saking jerone wong apa hubbul mali apa cinta harta wal jahilan pangkat. Nah, ini salah satu tanda guru yang pas pantas dijadikan sebagai guru itu pertama dia sudah tidak cinta harta lagi dan tidak cinta kedudukan. Nah, jadi dia terkenal atau enggak sama saja. Nah, dia dakwah dapat duit enggak sama saja. Nah, gitu. Karena apa? Karena tujuannya adalah mengajar. Nah, jadi kemarin dulu pernah saya ngomong sama Mbah Mus Gang 2. Kan di Gang 2 itu guru-guru enggak ada yang dibayar sama sekali. Enggak ada namanya bisaroh. Memang disengaja. Nah, kenapa kok disengaja semacam itu? Karena memang dari Gang 2 Mbah Musna sendiri ngomong dia ingin mendapatkan guru-guru yang ngajarnya ikhlas karena Allah SWT. Tidak ingin bisaroh, tidak ingin gaji dan lain sebagainya. Ya. Maka insya Allah kalau punya guru-guru semacam itu nanti ilmunya akan membekas, bermanfaat bagi murid-muridnya gitu loh. Jadi kadang bisaroh gaji itu bikin kita tidak ikhlas. Misalkan apa? Ngajar 1 bulan biasa dikasih duit 100.000 gampangannya. Nanti setelah beberapa bulan kok tinggal 50 penting gerundel. Biasanya 100 kok saya ket. Nah, itu sudah tidak ikhlas namanya. Karena itu kalau bisa ngajar itu memang ikhlas karena Allah SWT. Tidak peduli dapat pujian, tidak peduli dapat celaan, ya itulah. Wa ta'assusu bunyani tarbiyati. Lan utawi dasare bangunan pendidikane guru iku ala ya di mursidin. Ing atase tangane guru kadalika kaya mengkono-mengkono ora cinta harta lan ora cinta pangkat. Wahal lumalam tak teruse hatta tantaya sehingga tutup apa silsilatu apa
apa rantai ilan Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya menggusar gimana? Maksudnya menggusar itu kalau Anda punya guru, carilah guru yang tidak cinta dengan harta dan pangkat. Nah, kemudian gurunya guru tadi sama. Nah, gurunya guru tadi sama, tidak cinta pangkat, tidak cinta duit. Nah, ya toh? Nanti gurunya itu lagi ya sama terus sehingga sampai Kanjeng Nabi. Insya Allah kalau kita punya guru-guru yang ikhlas semacam itu, insya Allah nanti ilmunya akan barokah, bisa menunjukkan Anda jalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadakolan ngicipi sapa mursid ba'dar riyadati ing sebagian pira-pira latihan kakil latil akli kaya sithik emangan wal kalamilan ngomong wan naumilan turu wa kasrati sholati lan akeh salat was sedekati lan sedekah was saumilan poso. Kemudian alamat yang kedua, guru yang benar itu sudah pernah mengalami namanya riadoh. Riadoh itu latihan, makannya sedikit, omongannya sedikit, tidurnya sedikit. Nah, kalau ini saya tidak masuk, Mas. Oh, tidur saya itu banyak, makannya satu hari masih 3 kali. Ngomongnya masih banyak. Oh, berarti tidak pantas jadi mursyid. Anda cari mursyid yang lain mestinya. Mursyid yang lain itu harusnya makannya sedikit. Karena kalau pengen jadi sufi itu maksimal makannya satu hari itu 2 kali. Jangan 3 kali. Kalau bisa 1 kali. Ya, saya itu makannya banyak kata istri saya. Makannya banyak. Maka ya tidak pantas jadi mursyid betulnya. Kemudian tidurnya juga sedikit. Banyak ibadahnya dan sebagainya. Wah, tidur saya itu banyak ya. Habis terawih kadang tidur sampai pagi. Habis subuh sekarang kalau puasa tidur lagi. Wah, tidak cocok jadi mursyid ini. Yang kedua, yang ketiga apa? Tidak terlalu banyak bicara. Jadi kalau selain di forum ngaji, ngomongnya sedikit saja. Kemudian gurunya harus banyak sholat, banyak sedekah, banyak puasa. Nah, ini tetap tidak masuk pada kategori ini. Waktu basalan jupuk sapa wong nuron ing cahaya min anwari sayyidina Muhammadin saking pira-pira cahayane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga, orangnya itu harus mendapatkan cahaya dari salah satu cahaya Kanjeng Nabi. Artinya apa? Artinya orang itu harus punya pengetahuan tentang Kanjeng Nabi. Entah itu sirohnya, perjalanan hidupnya, entah ngaji hadis dan lain sebagainya. Ya pokoknya dia harus punya ilmu tentang Kanjeng Nabi. Wastarolan terkenal. Ya, sapa wong? Bisyaroti kelawan perjalanan hidup al hasanati kang bagus. Wal akhlaki lan akhlak al mahmudati kang den puji min sabrin saking sabar wa syukrin lan syukur wa tawakkulin lan pasrah wa yakinin lan yakin wa tumakninatin lan tenang wa sahain lan lumo wa qanaatin lan qanaah wa amanatin lan amanah wa hilmin lan sabar wa tawadu'in lan rendah hati wa ma'rifatin lan ngerti wa sidqin jujur wa waqarin lan agung mulya wa hayain lan isin wa sukunin lan anteng wa ta'anilan pelan-pelan wa amsalihah dan sepadine kabeh. Kemudian yang berikutnya, tadi salah satu alamat berikutnya itu orangnya itu harus punya perilaku atau akhlak yang mulia, perilaku yang baik, orangnya sabar, orangnya syukur, tidak sambat terus, orangnya pasrah kepada Allah, yakin pada Allah, tenang, kemudian dermawan, kemudian bisa dipercaya, rendah hati, kemudian jujur, punya rasa malu, ya kok pelan-pelan ketika mengajar. Nah, pokoknya dia tuh punya akhlak-akhlak yang mulia. Nah, jadi kalau ada seorang ustadz kiai kok senengane gitu marah-marah, wah enggak pantas jadi mursyid, ya toh. Ada seorang kiai atau ustadz kok apa namanya medit pelit, ya enggak pantas jadi mursyid. Ada seorang kiai atau ustadz kok dia sombong, ya enggak pantas jadi mursyid. Karena itu dikatakan tidak semua orang alim itu pantas jadi guru, jadi mursyid. Nah, gitu loh. Kemudian watatau harolan suci sapa wong minal akhlaki saking akhlak adami mati kang tercela. Kal kibri kaya sombong wal bukhli lan pelit wal hasadilan dengki lan hasud wal hikdilan dengki wal hirsilan tomak wal amalilan angen-angen atau wilikang dawa wat toisilan gampang toisi itu gampang mukulan wanahwiha lan sepadane kabeh mau. Jadi seorang guru itu harus bersih dari sifat-sifat semacam ini. Sombong, kemudian pelit,
hasud, dengki, beramal, panjang amal dan lain sebagainya. Kasar pun tidak boleh. Wasalimanan selama sapa wong minta asubil mutaasibina saking fanatike al mutaasibina wong-wong kang fanatik. Kemudian guru yang benar itu tidak fanatik pada satu golongan tertentu. Ya benar kita orang NU, tapi kita tidak boleh terlalu pada fanatik sama NU karena banyak orang-orang NU yang nggak benar. Amin itu kan. Nah, bukan kemudian juga kita tidak boleh terlalu fanatik hingga benci Muhammadiyah, benci yang lainnya. Kenapa? Karena belum tentu mereka yang kita benci itu tidak benar. Karena itu kita jangan terlalu ta'assub, jangan terlalu fanatik pada kelompok kita. Nah, jadi kita bisa netral. Bukan berarti kemudian saya anjurkan, wah enggak usah masuk NU, enggak usah berjuang. Ya tetap berjuang di NU, tetap berjuang ikut kelompok NU, tapi jangan terlalu membabi buta. Pokoknya NU ya benar ya, karena kalau NU-nya benar, tapi orang-orang di NU ya kadang yang tidak benar. Nah, gitu kan. Nah, paham ya? Jadi jangan terlalu fanatik. Wastagnalan sumukih an ilmin mutakallifina saking ilmune wong-wong kang meksa-meksa bil ilmi kan ilmu almul talqa kan den jupuk an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ciri yang berikutnya adalah gurunya itu misalkan dia tidak tahu, misalkan tidak punya ilmu dalam masalah itu ya tidak memaksakan diri. Bukan bidangnya bilang tidak tahu. Sekarang yang kadang-kadang itu ada seorang ustadz atau kiai, karena merasa sudah ustadz kiai ditanya berbagai macam persoalan dijawab, kadang-kadang dia tidak tahu bidang ilmunya, kadang tidak fannya, hanya ngawur kan, namanya itu dolun sesat dan menyesatkan kan itu kan. Kalau memang tidak tahu ya bilang aja tidak tahu, karena ada hadis yang mengatakan la adri nisful ilmu, bahwasanya mengatakan tidak tahu itu separuh dari ilmu. Orang yang ketika tidak tahu bilang tidak tahu, insya Allah akan dikasih ilmu sama Allah SWT.